Pemirsa, sidang lanjutan kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Nusantara TV Pradev Kumar dan juru kamera Amelia Azron. Pradev, apa agenda sidang lanjutan kasus KSP Indosuria hari ini? Ya, Irsal dan pemirsa Nusantara TV, hari ini telah diadakan sidang terkait dengan gagal bayarnya Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Untuk agenda hari ini dimulai pada pukul setengah 10 atau jam 10 pagi tadi, telah dibacakan agenda proposal skema perdamaian dari pihak Indosuria kepada kreditur yang ada, Irsal. Ya, dari informasi yang kami terima bahwa akan ada aksi yang dilakukan oleh para kreditur yang termasuk dalam agenda sidang pada hari ini, Pradev? Iya, Irsa, untuk nanti siang menjadi habis sidang hari ini akan ada aksi yang dilakukan oleh Aliansi Korban Indosuria, tepatnya di depan PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nantinya ada berupa aksi penolakan atau aksi protes terhadap Koperasi Pinjam Indosuria yang gagal bayar, dan juga para aksi atau dari aksi dari AKI ini akan menuntut meminta DP terlebih dahulu, Irsal. Baik, Pradev, dari agenda sidang hari ini yang menghadirkan para kreditur dari KSP Indosuria sendiri, apa langkah selanjutnya setelah sidang yang digelar pada hari ini di PN Jakarta Pusat, Pradev? Ya, Irsal, untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti apa, saya telah bersama dengan Bapak Andra. Bapak Andra selaku dari kuasa hukum korban aliansi Korban Indosuria. Oke. Ya, selamat siang Pak Andra. Selamat siang. Pak Andra, mau nanya dong Pak mengenai sidang hari ini nih. Sebenarnya apa sih skema yang dibahas dari dalam persidangan? Jadi agenda rapat kreditur pada hari ini adalah pembahasan rencana perdamaian. Tapi tadi akhirnya oleh hakim pengawas ditunda karena pada hari yang sama juga, sebelumnya debitur sudah membagikan proposal perdamaian, tapi hari ini ternyata yang dipresentasikan oleh debitur PKPU itu adalah proposal perdamaian yang berbeda dari yang sebelumnya diberikan, sehingga para kreditur meminta untuk rapat kreditur sementara ditunda dulu agar memberikan waktu kepada kreditur untuk mempelajari dari rencana perdamaian yang baru aja ada perubahan hari ini. Nanti detailnya dari AKI sendiri gimana Pak? Untuk sidang lanjutannya kan jatuhnya hari Kamis. Hari Kamis ya, betul. Agendanya hari Kamis, lanjutannya itu rapat pembahasan lagi dari yang hari ini. Kalau tuntutannya sendiri nih Pak, dari Pak Anda sebagai kuasa hukum dari AKI nih Pak, sebenarnya apa sih yang lebih utama nih Pak dari... Ya, secara garis besarnya kami meminta keseriusan dari debitur PKPU ya dalam proses PKPU ini gitu loh. Maksudnya artinya gini, proses gagal bayar ini tidak serta-merta jadi begitu saja gitu. Ada apa? Bagaimana sampai sehingga terjadi proses gagal bayar ini? Apa penyebabnya? Bagaimana laporan keuangan itu harus dijabarkan? Itu harus dijabarkan oleh debitur PKPU di dalam proses ini. Rencana perdamaian yang ditawarkan pun juga harus yang sebaik-baiknya, yang bisa mengakomodir. Dalam proposal perdamaian kami baca dia mengaku diras. Sekarang pertanyaannya, dirasnya bagaimana? KSP kan bukan bank. Emang ada orang yang bisa tiba-tiba datang ke KSP narik bank seperti di bank diras? Kalau dia bank diras masuk akal. Nah, tapi kalau dia bilang ras itu seperti apa? Semuanya kan para nasabah ini megangnya itu semuanya megangnya biliar deposito. Itu kan ada tanggal kapan penarikan. Jadi kalau dibilang ras itu pertama nggak masuk akal logika kami lah kalau dibilang diras. Yang kedua, penawarannya itu bisa di-restrict sampai 10 tahun. Kasihan loh para nasabah ini, di mana 70% dari nasabah ini adalah orang-orang tua atau adalah orang pensiunan. Bahkan sudah ada yang sakit, bahkan sudah ada korban jiwa, tidak bisa melanjutkan pengobatan karena dananya tertahan di KSP Indosuria. Makanya kita sama-sama menghargai proses PKPU ini. Proses PKPU ini sebenarnya baik, tapi balik lagi bagaimana gitu loh, bagaimana keseriusan dari debitur untuk memanfaatkan proses PKPU ini sehingga semuanya terjadi win-win solution antara debitur dan kreditur. Iya. Tapi yang sebelumnya Pak, proposal yang awal yang sudah dibagikan saya itu tidak banyak berbeda. Saya lihat tidak banyak berbeda. Cuma ada opsi tagihan di atas 10 miliar yang itu dia tarik kalau lebih 10 tahun lebih lah. Nah, dan itu cuma ditambahkan satu tabel lagi persentase pendapatan per tahunnya. Jadi saya rasa sebenarnya pada prinsipnya tidak banyak yang berbeda gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya kita bilang, tapi karena
baru diberikan pada hari ini. Kayak saya sendiri, saya mewakili dari Aliansi Korban Indosuria itu ada 185 nasabah. Saya harus berkoordinasi lagi dengan para nasabah saya. Dengan para klien saya ini dengan ada metode baru ini, sehingga kita bisa menentukan sikap ataupun ada masukan-masukan lain untuk modifikasi rencana perdamaian nantinya. Jadi kalau dari Aki sendiri gimana nih sikapnya? Apakah tetap ingin pilot dari Indosuria atau seperti apa? Gini, tidak ada yang menginginkan pilot, tapi kami harus memberikan suara, memberikan hak suara kami, vote yes atau no terhadap rencana perdamaian, gitu loh. Dalam artian, kami menuntut, klien saya menuntut untuk adanya 30% ya, dana cash di awal, sisanya untuk di-restruct itu monggo. Nah, dan itu sudah tegas dari pihak lain menyatakan seperti itu, gitu loh. Kalau ada dana cash kami akan vote yes. Tergantung mengenai pilot apa enggak itu nanti itu hasil voting secara keseluruhan, gitu loh. Bukan ini. Tapi pada sini kenapa? Karena para nasabah klien saya ini semuanya tuh dalam keadaan sulit, gitu loh. Ekonomis yang dapat corona bukan cuma KSP Indosuria doang. Mereka justru ini uang pensiun, uang masa tua mereka tuh mereka butuh semuanya, gitu. Jadi sikapnya mereka menginginkan ada semacam sweetener lah dari pihak Indosuria bagaimana ke depannya, gitu. Ya, terima kasih Pak Andra, selamat terima kasih, kembali. Dan pemirsa juga saat ini saya telah bersama salah satu korban dari Indosuria dengan Bapak Rudi. Pak Rudi, ini bisa dijelaskan Pak, kerugiannya berapa sih Pak? Kerugian keluarga saya ini ya cukup signifikan ya, tapi saya lebih baik saya tidak menyebutkan angkanya. Dari ini tuntutannya nih sebagai korban, bagaimana kira-kira Indosuria harus bersikap? Seharusnya Indosuria itu dari awal itu mesti menjelaskan dana yang disimpan di Indosuria ini larinya kemana. Nah, penjelasan itu belum ada. Jadi kita perlu tahu nih dananya itu kemana. Itu kan pertama yang paling penting. Dengan mengetahui dananya kemana, nah kita bisa ambil keputusan bersama kalau memang ada keterbukaan. Nah, kalau misalnya katakanlah, oh saya ada nyangkut di sini, untuk supaya nyangkutnya ini bisa pengembalian yang masuk akal seperti apa, ya kita bisa duduk bersama. Tapi kan nggak ada, yang kita sesalkan ini nggak ada keterbukaan. Jadi kita ini jadinya pikirannya kan jadi macam-macam. Jadi belum terlihat ada itikat baik ya dari pihak industri. Ya justru karena nggak ada itikat untuk menunjukkan secara terbuka dananya itu ada di mana. Kalau ada itikat menunjukkan itu kan kita bisa memaklumi sebenarnya. Kalau masalah aliansi korban Indonesia kan meminta DP deh Bang. Sebenarnya bagaimana? Karena menurut kita ini kami merasa duitnya ada. Jadi menuntut DP itu ya sesuatu yang sangat-sangat wajar. Kalau tidak ada DP berarti nggak ada itikat untuk mengembalikan. Sesederhana itu aja kok. Jadi kalau ada DP berarti ada itikat mau membalikan. Karena kan kita nggak jelas nih dananya di mana. Kalau dananya misalnya nyangkut di mana, kita ngotot minta DP kan nggak bisa juga. Tapi kan ini kan nggak ada pertanggungjawaban dananya kemana. Sangat-sangat rahasia. Jadi ya kita menganggap berasumsi ini ada dananya. Kalau ada dananya ya kita minta DP. Ya terima kasih banyak Pak Rudi, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, tadi itu wawancara saya dengan kuasa hukum maupun juga korban Aliansi Indosuria. Irsal.